Kita kan seringnya mikir ya, kalau keyakinan itu urusan yang sangat pribadi, sesuatu yang bikin hati adem. Tapi, kalau kita lihat lagi sejarah, ceritanya tuh ternyata jauh lebih rumit, di mana keyakinan, kekuasaan, dan politik itu saling berkelindan. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Kenapa sesuatu yang harusnya menyatukan, kok malah sering jadi alasan kita terpecah belah paling tajam? Ini bukan fenomena baru loh, tapi sebuah paradoks yang kayaknya terus saja berulang dalam sejarah manusia. Yuk, kita coba kupas bareng-bareng satu persatu. Oke, jadi semua ini seringkali bermula di sini nih, di persimpangan antara keyakinan dan kekuasaan. Saat kepentingan politik mulai ikut campur dalam struktur keyakinan, disitulah segalanya mulai berubah. Coba deh bayangin sebuah ajaran murni tentang kebaikan. Terus ajaran itu seolah-olah dikasih seragam politik. Tiba-tiba ini bukan lagi soal keyakinan personal, tapi jadi soal identitas kelompok. Jadinya kita lawan mereka. Ujung-ujungnya konfliknya bukan lagi soal esensi ajarannya, tapi soal kamu tim mana. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Dulu ada konsep yang namanya din. Sifatnya tuh cair banget. Kalau kamu nanya, jawabannya bisa disesuaikan dengan kebutuhanmu. Mungkin soal akal, mungkin soal budi pekerti. Sangat personal. Tapi begitu politik masuk, konsep ini seakan dibekukan jadi agama. Sebuah sistem yang kaku, aturannya seragam buat semua, dan fungsinya lebih kayak penanda identitas. Dan kutipan ini wah nusuk banget ya. Ketika sesuatu udah dicap agama yang politis, emosi itu seringkali mengambil alih. Logika itu kayak bisa langsung mental entah kemana. Karena yang dipertarungkan bukan lagi soal kebenaran, tapi soal kebanggaan dan harga diri kelompok. Oke, terus gimana caranya kontrol ini bisa bertahan lama, turun-temurun? Nah, disinilah kita masuk ke salah satu alatnya yang paling kuat. Ada istilahnya nih, namanya eskatologi. Gampangnya gini, ini tuh soal cerita tentang apa yang terjadi setelah kita meninggal. Cerita ini ada di banyak tradisi, tapi detailnya ternyata terus diasah dan dipertajam dari waktu ke waktu untuk tujuan tertentu. Coba deh pikirin, gambaran surga yang super indah atau neraka yang serem banget itu ternyata nggak selalu sedetail dan sekontras sekarang loh. Seiring berjalannya waktu, narasinya dibuat jadi makin jelas, makin hitam putih. Kenapa ya bisa gitu? Karena cerita yang gamblang itu menciptakan dampak emosional yang jauh lebih kuat. Dan ternyata formulanya itu simple banget, tapi luar biasa efektif. Pertama, perkenalkan ancaman terbesar yang bisa dibayangkan, hukuman abadi. Kedua, tawarkan hadiah paling eksklusif, kebahagiaan abadi. Terakhir, dan ini kuncinya, kaitkan kepatuhan dengan hadiah itu dan ketidakpatuhan dengan ancaman tadi. Udah deh, kita punya sistem kontrol sosial yang sangat ampuh. Mungkin kedengarannya simpel banget ya, kayak ngasih permen ke anak kecil biar nurut. Tapi coba deh, pikirin lagi. Intinya kan sama persis. Pilihan-pilihan moral yang seharusnya rumit disederhanakan jadi hitung-hitungan untung rugi. Lakukan ini, dapat hadiah. Jangan lakukan itu, nanti kena hukuman. Tapi, pertanyaannya sekarang, apa formula kayak gini masih ampuh di zaman sekarang? Nah, disinilah kita mulai lihat ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang menarik. Kalau kita lihat datanya, ada tren yang menarik banget. Generasi yang dari kecil udah berenang di lautan informasi, tampaknya punya semacam sistem imun yang beda. Mereka cenderung lebih skeptis, lebih biasa membandingkan banyak cerita, dan gak gampang nerima satu kebenaran gitu aja. Kuncinya apa? Ya, akses informasi. Dulu kan sumber informasi itu terbatas banget, mungkin cuma dari satu atau dua pihak aja. Nah sekarang, beda cerita. Setiap orang bisa mengakses ribuan sudut pandang hanya dengan sekali klik. Tentu ini bikin mereka jadi lebih kritis dan lebih susah untuk diarahkan oleh satu narasi tunggal. Oke, sekarang coba perhatiin angka ini. 1/128. Kelihatannya aneh ya, tapi ini punya makna yang dalam banget loh. Gini ceritanya. Bayangkan sebuah ajaran murni itu kayak DNA. Setiap kali diwariskan ke generasi berikutnya, ada aja sedikit penyesuaian atau interpretasi baru yang membuatnya sedikit berubah. Setelah 7 turunan, kemurnian ajaran asli yang tersisa mungkin cuma sepersekian kecil aja. Ini bikin kita mikir, tunggu dulu, ajaran yang kita pegang sekarang ini seberapa asli sih? Oke, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya jadi bergeser nih. Bukan lagi soal siapa yang benar atau salah, tapi lebih ke gimana sih seharusnya kita bersikap terhadap informasi dan keyakinan kita. Dan di sini ada dua jalan yang sangat berbeda. Yang pertama adalah taklid, ya pokoknya ikut aja deh, percaya aja kata orang, nggak usah banyak nanya. Jalan ini mungkin terasa gampang, tapi bikin kita rentan banget dimanipulasi.
Di sisi lain, ada jalan fakih. Nah, ini jalannya orang yang benar-benar nyari cuan. Dia nggak puas cuma dengan jawaban, tapi ingin ngerti kenapanya, terus membangun keyakinannya sendiri dari dalam. Dan kutipan ini benar-benar dalam maknanya. Ternyata jadi bijaksana itu bukan karena kita ngerasa paling tahu segalanya. Justru, kebijaksanaan itu datang dari kesadaran kalau kita ini banyak nggak taunya. Dari kerendahin hati untuk mengakui kalau kita bisa salah dan harus terus belajar. Jadi langkah pertama buat jadi lebih bijak itu justru dimulai dari ngakuin kita ini bisa dibohongi dan mungkin pernah dibohongi. Kesadaran ini bukan kelemahan loh, justru ini perisai kita yang paling kuat, biar bisa berpikir lebih jernih ke depannya. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan buat kita renungin sendiri. Coba deh, kalau kita kupas semua lapisan politik, semua kepentingan sejarah yang nempel di keyakinan kita selama ratusan tahun, kira-kira apa sih yang benar-benar tersisa di dalam diri kita? Apa esensi yang sesungguhnya kita yakini? Mungkin justru disitulah perjalanan pencarian yang sejati baru dimulai.